Halo semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu, semoga dihadirkan pada kalian semua, dilancarkan rezekinya, diberikan yang terbaik untuk hari ini. Selamat datang di channel Momo Ele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang ekspektasi, kerja dimanapun, di luar negeri, di Jepang, di Cina, di Makau, Taiwan, atau dimanapun lah, termasuk di Australia, kayak, ya nggak akan ada yang sesuai ekspektasi. Kenapa bisa dibilang demikian? Ya ekspektasi itu ya keinginan yang terlalu, bisa dibilang keinginan yang diadakan, yang dibesar-besarkan. Tapi kalau mau belajar untuk menerima keadaan saat itu, pekerjaan saat itu, ya semuanya sesuai ekspektasi. Contoh, kerja di Jepang, gajinya sekitar 15-20 juta. Sedangkan kalau di Indonesia, gajinya berkisar 3-5 juta. Dilihat dari sekilas pun perbedaannya sudah terlalu besar. Tapi yang menjadi permasalahannya itu ekspektasimu itu seperti apa kerja di luar negeri. Juga biaya pengeluaran, belanja, keinginan-keinginanmu selama di luar itu berapa besar. Kalau saja bisa berhemat, bisa mengerti keadaan bahwa saat ini sedang ada di luar negeri, khususnya kerja di luar, dan niat awal ingin menabung ataupun menghasilkan uang, tentu berhemat itu sudah pasti. Tapi bukan berarti berhemat malah menyusahkan diri, bukan. Berhemat malah benar-benar mengurangi segala kebutuhan, itu bukan seperti itu. Tapi berhemat sesuai dengan kebiasaanmu saat kerja di dalam negeri, di negeri asalmu. Itu baru bisa dibilang semuanya sesuai dengan ekspektasimu. Mengenai dana talangan ada yang mencolok bilang dana talangan riba. Riba itu seperti apa? Menabung di bank juga riba, meminjam uang di bank juga riba. Jangan menyangkut pautkan segala sesuatu dengan hukum riba. Bila sesuatu dibutuhkan mendesak dengan tujuan yang baik dan tidak merugikan orang lain, maka ada hukum yang lebih kuat dibandingkan riba itu sendiri. Bukankah hukum syariat Islam itu bertoleransi selama itu tidak menyentuh ataupun tidak merusak orang lain? Kenyataannya pun tidak merusak keimanan diri sendiri. Jadi riba tentang hukum talangan itu kalau menurut saya pribadi itu terlalu dibesar-besarkan. Di Indonesia sendiri orang kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kalau kita bilang riba, semua riba. Mungkin ada yang bilang, oh dana talangan itu padahal kita cuman pinjam 30 juta, nanti kembalinya harus 40 juta. Ya itu wajar. Namanya kita meminjam di saat kita membutuhkan, sedangkan pihak penengah serta bagian peminjam juga mempunyai karyawan untuk mereka gaji, akomodasi, serta properti yang harus mereka biayai. Keuntungan itu menjadi suatu hal yang wajar selama kedua belah pihak antara peminjam yang dipinjami sama-sama menyetujui. Jadi bila ada yang mengatakan dana talangan itu riba, menurut saya nggak ada dalil yang kuat untuk mengatakan itu. Dan bila ada yang mengatakan tentang ekspektasinya tidak sesuai, itu sesuai dengan pandangan pribadi masing-masing. Karena dimanapun tempat berada, dimanapun kita kerja, selama kita mampu menyesuaikan dengan keadaan saat itu, mau menerima keadaan saat itu, mau belajar untuk mengelola apa yang dihadirkan saat itu,
saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bagi yang merasa kurang setuju atau mempunyai pendapat lain, silakan berkomentar dan bisa dibahas dengan kepala dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.